Kita ke sorotan lainnya terkait banjir Bali, saudara. Pasca banjir yang menerjang Bali sepanjang hari Rabu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Gubernur Bali menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 7 hari ke depan. Kepala BNPB juga bilang bahwa pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 1 pekan. BNPB, BPBD, Pemprov Bali fokus penanganan banjir di Denpasar, Badung, Jembrana, Gianyar, Tabanan, dan Karangasem. Pemerintah pusat telah menganggarkan anggaran sebesar 1 miliar lebih ke Pemprov Bali untuk membantu penanganan bencana. Akibat bencana banjir, BNPB mencatat 9 orang meninggal dunia dan 2 orang dinyatakan hilang. Semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu, tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, ya, maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu. Sehingga nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana. Seperti itu. Artinya darurat ini supaya kita berkolaborasi. Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan maksimal, dan salah satu persyaratannya adalah pemerintah daerah meminta bantuan. Nah, meminta bantuan itu suratnya ada, namanya siaga darurat dan tanggap darurat. Jadi bukan berarti ada darurat situasi yang luar biasa, tidak seperti itu. Banjir yang melanda Bali tidak hanya berdampak pada masyarakat Bali, tetapi juga wisatawan asing. Mereka bahkan harus dievakuasi dengan perahu karet untuk keluar dari hotel tempat mereka menginap, Jalan Dewi Saraswati Seminyak, Badung, karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian besar wisatawan memilih keluar dari hotel dan mencari hotel lain. Namun ada pula yang bertahan di kawasan tersebut. There's some good places to see, very good places to see, something I've never seen in my life. So, yeah, Bali is a good place to come to. And yes, it's not the best place in the world if they keep it tidy. Number one, if they keep it tidy, it will be the best tourist place to ever come to. Puluhan warga di Denpasar, Bali mengungsi akibat tempat tinggalnya terendam banjir. Sejumlah lansia dan anak-anak pun harus tinggal sementara di Balai Banjar. Mereka dievakuasi ke Balai Banjar desa setempat pada Rabu pagi karena kondisi perumahan mereka terendam lumpur. Sejumlah petugas kesehatan pun disiagakan membantu memeriksa kondisi pengungsi. Dari data BPBD Provinsi Bali hingga Rabu 10 September 2025 pukul 17 WITA, total korban meninggal akibat banjir di Bali sebanyak 9 orang dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari data BPBD Provinsi Bali, terdapat 123 titik banjir di Pulau Bali, 81 titik di Kota Denpasar, 14 titik di Kabupaten Gianyar, 8 titik di Kabupaten Tabanan, 4 titik di Kabupaten Karangasem, 4 titik di Kabupaten Jembrana, dan 12 titik di Kabupaten Badung. Sementara itu, saudara, Gubernur Bali Iwayan Koster membantah ada 9 orang korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir besar di Bali. Menurutnya, hingga Rabu malam, ia mendata hanya ada 2 orang yang meninggal dunia dan 5 lainnya masih dicari. Ia pun mengklaim datanya dan BPBD Bali tidak mungkin berbeda. Korban jiwa yang sudah ditemukan itu ada 2 orang. Yang ditemukan 2 orang. 2 orang dan sudah di rumah sakit Sanglah. Kemudian ada 5 orang tadinya belum ditemukan, yang 1 sudah ditemukan selamat dan yang 2 belum ditemukan. Itu ini masih dikonfirmasi datanya. Jadi yang sudah pasti korbannya itu ada 2, jadi sudah di rumah sakit. Yang lain daripada itu tidak ada, jadi karena yang di Pasar Kumbasari itu tidak menimbulkan korban satupun. Yang timbul korban itu adalah yang di Jalan Sulawesi karena ada ruko yang roboh
kena banjir gitu. Itu yang di situ ada korban 2 orang. Dua orang ini adalah dua-duanya perempuan pedagang gitu. Tak hanya merendam rumah warga, banjir di Desa Pengambengan Kabupaten Jemberana, Bali juga merendam sekolah. Genangan air mengganggu proses belajar mengajar. Banjir menggenang di Sekolah Dasar Negeri nomor 2 Desa Pengambengan Kabupaten Jemberana, Bali. Genangan air sudah memasuki area sekolah sejak Rabu. Pihak sekolah pun terpaksa mengubah proses belajar mengajar untuk kelas 1 sampai 3 secara daring. Sementara kelas 4, 5, dan kelas 6 diminta membantu membersihkan kelas dan menyelamatkan buku sekolah di dalam kelas yang tergenang banjir. Mengajar terkait hari Kamis ini tanggal 11 September kelas rendah kelas 1 sampai kelas 3 kami berikan pembelajaran daring di rumah. Untuk kelas 4, 5, 6-nya kemarin tadi maksud saya kemarin malam saya infokan di grup untuk membantu evakuasi buku-buku yang ada di kelas sambil juga membersihkan kelas pada ada lumpur yang menggenang. Terkait pembelajaran sangat terganggu karena air menggenangi dari halaman masuk kantor dan kelas-kelas. Di Gianyar, Bali, pasca banjir, aparat gabungan mulai membersihkan material di beberapa titik jalan raya demi kelancaran kegiatan warga. Sekda Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adiwidya Utama, memimpin pembersihan material banjir Kamis pagi. Dengan menggunakan alat berat dan mengerahkan personel, ditargetkan seluruh titik bencana bisa tertangani dengan cepat. Pasca hujan deras kemarin di Gianyar, Bali, ada 55 laporan bencana baik yang berskala kecil, sedang, dan besar. Pemerintah daerah, TNI, Polri, langsung dengan cepat membantu masyarakat untuk segera bisa menuntaskan bencana ini. Kami sedang dalam proses pengangkutan tanah dan pembersihan dibantu oleh TNI dan juga Kapolsek ini, sehingga yang berharap di sebagian ini masyarakat agar berhati-hati menjaga diri supaya tidak terjadi korban jiwa. Dan saudara, bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi di Bali pada siang hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Sinta Pramadewi, dan juru kamera Santosa di Denpasar. Sinta, apakah banjir sudah surut? Wilayah mana saja yang masih tergendang banjir pada siang hari ini? Ya, untuk saat ini khususnya di tempat saya di kawasan Kesiman Kertalangu, situasinya banjir memang sudah mulai surut, namun memang rumah-rumah yang terdampak banjir belum bisa ditempati karena kondisinya masih kotor, karena masih ada lumpur di sana. Selain itu juga memang masih ada titik-titik banjir di beberapa wilayah yang masih airnya masih terendam air, namun banjir sudah perlahan-lahan mulai surut. Lintang. Ya, Sinta, Anda menyebutkan tadi belum bisa ditinggali karena masih terdampak banjir begitu. Lalu bagaimana dengan pembersihan material yang ada di sekitar lokasi banjir sehingga mungkin masyarakat bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan warga yang ada di sini yang rumah mereka terdampak banjir. Mereka melakukan pembersihan secara mandiri dan juga dibantu warga sekitar juga terkait dengan material banjir yang ada di rumah-rumah warga. Selain itu, titik banjir yang paling parah itu adalah di kawasan pasar, ada Pasar Badung dan juga Pasar Kumbasari. Tadi pagi juga sudah dilakukan pembersihan yang tentunya sampai siang ini masih terus dilakukan ya, masih berlangsung pembersihan di sana karena di sana merupakan salah satu titik paling parah terdampak daripada luapan sungai di Tukat Badung atau di Tukat yang dikenal juga dengan Tukat Korea yang juga menyebabkan pedagang di sana luluh lantak. Selain itu juga sampai saat ini proses penyedotan daripada basement di Pasar Badung yang juga terendam banjir sejak kemarin juga masih terus dilakukan. Dan petugas gabungan baik itu dari TNI, kemudian dari tim SAR, BPBD masih terus melakukan upaya pembersihan material dan juga mencari korban-korban yang masih hingga saat ini masih hilang. Lintang. Sinta, data yang Anda dapatkan ada di mana saja titik pengungsian ya dan bagaimana dengan kondisi korban yang mengungsi saat ini? Apa saja yang mereka butuhkan?
Ya, Lintang dan saudara, titik-titik pengungsian ini tersebar di beberapa wilayah. Kalau untuk di Denpasar sendiri itu ada di sejumlah titik. Ada yang di Pemecutan, kemudian di Ubung, dan tempat saya di sini di wilayah Banjar Tohpati, Kesiman. Total memang ada puluhan warga yang masih mengungsi. Khususnya di tempat saya saat ini ada sekitar 129 warga yang terdampak banjir. Tetapi yang masih mengungsi ada sekitar 26 warga yang umumnya mereka merupakan pendatang. Sementara ada beberapa warga yang sudah mereka pulang ke rumah mereka untuk melakukan bersih-bersih walaupun memang kondisinya belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Karena memang masih kondisinya masih banyak lumpur. Sinta, Saat ini kondisi di Ya, Sinta, tadi sempat ada menyebutkan petugas gabungan sudah melakukan sejumlah upaya begitu untuk pembersihan material. Apakah ada kendala di sana untuk pembersihan ini atau penanganan banjirnya? Seperti apa kendalanya di sana? Sementara dari petugas masih terus melakukan pembersihan yaitu dengan alat berat. Kemarin saya lihat dengan alat berat. Kemudian juga para petugas juga memompa air yang ada di genangan-genangan banjir agar bisa melakukan evakuasi. Khususnya kalau di basement Pasar Badung ini ada kendaraan-kendaraan yang kemarin terjebak di sana. Dan tentunya para petugas ini masih terus berupaya untuk melakukan pembersihan agar situasi segera pulih kembali. Dan untuk saat ini, khususnya di pengungsian ini, juga ada beberapa pengungsi yang mengalami sakit. Dan nantinya juga akan dilakukan dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Dan pengungsi di sini juga memerlukan yaitu mereka memerlukan alat-alat sekolah karena ada anak-anak yang menjadi korban dan juga ada bayi yang di sini memerlukan pakaian bayi dan warga yang tentunya terdampak juga memerlukan kasur untuk mereka tidur karena kasur yang mereka miliki di rumah banyak semua sudah rusak dan hancur dan mereka membutuhkan bantuan segera dari pemerintah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tersebut. Ya, baik Sinta, semoga para pengungsi segera mendapatkan penanganan yang terbaik begitu dan warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Sinta melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali.